Halo semua, perkenalkan nama saya Roni Martin dengan NPM 222310095 dengan prodi Agroteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hama. Hama adalah hewan yang mengganggu atau merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terganggu. Hama bisa merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan atau serangan hama bisa terjadi sejak benih, pembibitan, pemanenan, hingga di gudang penyimpanan. Salah satu penyebab gagal panen adalah tanaman pertanian maupun perkebunan adalah akibat serangan hama. Jenis hama tumbuhan: hama mamalia, hama serangga, hama hafes, hama nematoda, hama gastropoda. Yang pertama, hama mamalia. Hama dari golongan ini biasanya diisi oleh binatang herbivora atau pemakan tumbuhan, sehingga jika populasinya tidak terkontrol maka akan merugikan tanaman budidaya. Yang kedua, hama serangga. Serangga hama dapat menyebabkan kerugian dalam suatu ekosistem budaya dengan merusak tanaman secara langsung. Yang ketiga, hama hafes. Hafes atau burung juga dapat menjadi hama pertanian maupun perkebunan. Umumnya burung merupakan hewan pemakan biji-bijian yang berpotensi menjadi hama tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan sebagainya. Yang keempat, hama nematoda. Nematoda adalah organisme berupa cacing gilik atau cacing gelang, dikategorikan sebagai hama tanaman. Yang kelima, hama gastropoda. Gastropoda lebih dikenal dengan siput dan siput telanjang yang berasal dari filum Mollusca. Contoh hama tanaman: hama werang. Wereng merupakan serangga jenis kepik yang menyerang tumbuhan dan menyebabkan daun dan batang berlubang. Serangga yang terlanjur akan mengakibatkan daun menguning, kering, layu, dan mati. Kedua, hama gangsir. Gangsir adalah jenis serangga yang biasanya menyerang tanaman muda. Misalnya tanaman yang baru dipindahkan dari persemaian, gigitan gangsir akan menyebabkan batang dan tanaman putus atau patah sehingga taman mati. Hama gangsir biasanya menyerang pada malam hari. Hewan ini mendiami kawasan pertanian dan perkebunan dengan membuat lubang sedalam 90 cm dalam tanah dengan ciri khas adanya onggokan pada permukaan liang. 3. Hama tikus. Tikus merupakan hama tanaman yang sangat merugikan petani. Umumnya menyerang pada masa persemaian, pertumbuhan, pembungaan, panen, dan penyimpanan, terutama pada biji-bijian, umbi, dan buah. 3. Hama lalat buah. Lalat buah umumnya menyerang tanaman buah saat musim hujan. Lalat betina akan menusuk buah-buahan dan meletakkan telur ke dalam daging buah. Setelah telur menetas, maka belatung akan memakan buah tersebut sehingga buah busuk. 5. Hama walang sangit. Walang sangit biasanya menyerang tanaman padi. Setiap bertelur walang sangit betina dapat menghasilkan 100-200 butir telur. Telur tersebut diletakkan pada daun bendera tanaman padi yang kemudian menetas menjadi nimfa berwarna hijau dan berubah menjadi coklat. 6. Hama artona. Artona termasuk Lepidoptera atau kupu yang merusak tumbuhan saat stadia larva. Artona biasanya menjadi hama untuk tanaman kelapa. Ulat yang menetas akan menyerang dan menyebabkan gejala titik-titik pada daun. Ulat yang tumbuh besar kemudian menyebabkan gejala berupa garis-garis pada daun. 1. Pengendalian hama secara mekanis. Hama tanaman dapat dikendalikan secara mekanis melalui tindakan nyata agar hama tersebut berkurang. Mode ini
dianggap sebagai cara tradisional dengan tidak menggunakan bahan kimia seperti insektisida, melainkan menggunakan sabit, gunting, tanaman, dan sebagainya. 2. Pengendalian hama secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi adalah mengatasi hama tanaman menggunakan pestisida, yaitu zat kimia dalam dosis tertentu. Pestisida terdiri dari insektisida atau pembasmi serangga, larvasida, pembasmi larva atau ulat, fungisida atau pembasmi jamur atau fungi, dan algasida, pembasmi ganggang atau alga. 3. Pengendalian hama secara biologis. Pemberantasan hama secara biologi adalah upaya pengendalian hama tanaman dengan memanfaatkan pemangsa alami atau predator hama. Contohnya adalah hama artona dibasmi dengan lebah penyengat, kutu loncat diberantas dengan semut rangrang, serta tikus diburu oleh burung hantu. Sekian dari penjelasan saya tentang hama. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.